Hai, welcome to Artocles. Semakin dewasa usia, kita bukan hanya butuh uang dan kawan yang banyak, tapi juga kepuasan. Itu kayaknya bisa bikin semangat serta nambah muda. Bukan hanya pria yang mudah bosan dengan pasangannya, wanita juga gitu. Uang banyak dari suami hanya bisa memberi kepuasan bentar. Ujung-ujungnya kalau ada kesempatan di luaran, pasti nyari hal yang sanggup menghidupkan gelora. Kenapa tidak? Itulah sedikit clue mengenai kasus kita kali ini. Sebelum dilanjutkan, kalau kamu masih belum puas nonton kisah kriminal saya dan masih haus pengen dengerin yang lain, saya kenalkan dengan channel Vetraverse yang menjadi salah satu YouTuber kriminal cewek terbaik sejagat raya. Pembahasan kasusnya menggigit, pedes, sampai bikin melongo. Kisah nyatanya jarang dibahas sama channel lain, dan yang pasti suara lembutnya mampu membius perhatian kamu, jadi fokus dan betah mantengin semua kisah dalam videonya. Coba cek aja channelnya, merah membara serta menggelegar. Subscribe dulu biar makin cinta sama channel Vetraverse. Udah pada kenal kan? Yang belum kenal silakan mampir. Klik tombol subscribe gratis biar ilmu dan wacana kamu bisa nambah. Ntar tinggal klik link channelnya di pin komen biar nambah pahala juga. Sekarang saya ajak kamu menuju ke kota terbesar di area timur laut Thailand, yaitu Udon Thani, yang terkenal dengan candi-candi Buddha serta perkembangan wilayahnya yang makin pesat. Penduduknya naik drastis 5 tahun terakhir, hampir ke angka 600.000 jiwa. Mari berkenalan dengan seorang pria kelahiran tahun 1984 bernama Chaiwat Nittarot yang bekerja pada bidang pemasaran tanah dan bangunan tua. Dia peduli dengan kesehatannya, pola hidupnya sangat baik dan rajin berolahraga. Hal tersebut juga diikuti oleh sang istri Indi sedari dulu meskipun sempat lama vakum setelah melahirkan putrinya Lily pada tahun 2012. Indi juga merupakan wanita karir pada kantor pemberdayaan wanita dan kehidupan keluarga Nittarot serba berkecukupan. Mereka saling percaya satu sama lain karena emang saling setia. Meskipun banyak juga yang bilang bahwa Chaiwat pribadi yang sangat pendiam, bahkan cukup dingin pada siapapun. Orangnya nggak romantis. Namun sikap begitu bukan berarti nggak sayang sama anak dan istri. Tetap keluarga adalah nomor satu. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir setahun penuh selama 2020 terjadi pandemi yang membuat banyak aktivitas diberhentikan. Tidak terkecuali kantor tempat Indi berkarir. Suaminya tetap kerja, kadang via Zoom, kadang masih keluar urus pertanahan. Ini bikin istrinya bosen dengan segala kegiatan di rumah aja. Makanya mulai pertengahan tahun 2021 saat keadaan mulai pulih, Chaiwat ngajak lagi istrinya untuk bergabung pada sebuah tempat fitness biar sehat dan gak mudah sakit. Indi sih oke aja supaya bisa berimbang ya antara pekerjaan, urus keluarga dengan olahraga. Kebetulan ada pengasuh di rumah yang ngejagain Lily, jadi waktunya lumayan bebas. Namun karena Chaiwat kemudian bergabung di fit gym yang dekat dengan kantornya, malah bikin Indi males ke sana. Jauh dari rumah dan tempat kerjanya. Kalau harus macet-macetan ke fit gym bisa capek di jalan doang. Makanya dia ngomong pada suaminya bahwa akan bergabung ke FF yang berada di Central Plaza. Ngapain jauh-jauh maksain diri, dan hal ini disetujui oleh sang suami. Akhirnya sama-sama fitness, namun di dua tempat berbeda. Memasuki bulan Mei 2021, nampaknya pikiran dan badan Indi seger lagi. Dia ikut banyak kelas dan mulai berkenalan dengan beberapa member lainnya, baik pria dan wanita. Bahkan kemudian sering ngobrol dan seru-seruan lah sepulang olahraga. Hal ini benar-benar dinikmati oleh semuanya. Jelaslah, pas kemarin pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan hanya nggak bisa fitness, tapi nongkrong bareng temen juga susah kan? Sekarang udah normal lagi keadaan. Nambah temen baru dan Indi seneng banget dengan situasi ini. Beberapa kali bahkan dia suka menggoda pria-pria yang ada di FF hanya sekedar bercanda. Karena tempat gymnya di dalam mall, ya sekalian aja kelar keringetan bakal makan dan minum bareng. Cerita-cerita dikit lah sebelum balik ke rumah dan besoknya kerja lagi. Sementara sang suami nggak pernah ngelarang apa-apa. Putri mereka juga sangat mandiri dan senang melakukan apapun bersama si Bibi. Indi dan Chaiwat juga pulang nggak pernah sampai larut banget, hingga keharmonisan rumah tangga tetap berjalan dengan baik.
Namun nampaknya semua mulai kelewat batas kala Indi dengan teman-teman barunya menikmati hal yang belum pernah mereka lakukan sama sekali. Bermula dari seorang teman yang bernama Komeda Kayat Wulan yang hobi nonton film dewasa dan mengajak untuk nyoba hal menantang yang baru ditonton. Ternyata pada setuju dan ketagihan, namun tetap menikmati semua hanya sebagai selingan dalam bersenang-senang, nggak pakai hati. Bahkan beberapa kali juga Indi membuat acara makan malam spesial dan ngajak teman-teman fitnessnya ke rumah. Mereka ketawa dan seru-seruan lah sambil main kartu. Sementara suaminya Chaiwat yang pendiam lebih memilih menghabiskan waktu di dalam kamar bersama putrinya. Dia nggak punya pikiran aneh-aneh sebab udah biasa ya istrinya melakukan hal tersebut. Ngumpul, ribut, sampai tengah malam. Pada akhir Agustus 2021, seorang wanita bernama Maprong Santawi datang ke rumah Chaiwat mencari istrinya yang belum pulang dari kantor. Perempuan itu bilang dirinya adalah teman Indi dari fitness yang kemudian ngajak ngobrol Chaiwat banyak hal di rumahnya. Lelaki tersebut kebanyakan diam ya karena nggak tahu mau ngomong apa. Sementara Maprong nyerocos terus cerita entah apa aja dan nanya-nanyain tentang Chaiwat. Kerja di mana, olahraga di mana, kenapa nggak gabung sama mereka aja di FF, dan kenapa sangat pendiam. Besokannya terjadi pertengkaran antara Indi dengan Maprong. Wanita itu nggak seneng rumahnya didatengin saat dirinya nggak ada, apalagi nanya-nanya hal yang nggak penting. Indi takut suaminya tahu tentang kebiasaan mereka yang hobi ngumpul dan pesta esek-esek. Bisa berabe dan merusak rumah tangganya. Namun Maprong bilang sorry, dia cuma keceplosan dan merasa tertarik dengan suami Indi yang bodinya juga bagus. Mengira ada kemungkinan jika Chaiwat bisa gabung dan ikut senang-senang seandainya mau. Namun sekali lagi Indi ngamuk dan melarang siapapun untuk menyentuh suaminya. Ini diantara mereka aja dan tolong hargai, jangan bawa-bawa pihak keluarga dalam hal kenakalan mereka. Sebenarnya bukan tanpa alasan juga ya Maprong berani mendekati Chaiwat. Ini biasa terjadi di kota besar, di mana kekasih Maprong yang bernama Palta Bualuang pun sudah 2 kali diajakin untuk join sama pesta esek-esek mereka, dan Maprong gak keberatan. Bahkan si Indi ganas banget ngelahap si Palta. Masa sekarang pengen gantian malah langsung ngamuk. Namun Indi bilang hal itu berbeda, soalnya kan si Palta statusnya masih pacar, bukan suami Maprong. Dan jika emang keberatan dengan hal tersebut, ya udah lain kali gak usah lagi ajakin cowoknya buat join. Ini yang kemudian membuat pertemanan mereka mulai asem. Tadinya saling seru dan asik, belakangan malah sindir-sindiran. Sebagian juga mulai menjauhi Indi yang dianggap sangat egois, mudah marah dan suka-sukanya aja. Misalnya kalau mereka janjian dia mau main rame-rame di hotel, wanita itu nggak mau ikut patungan. Padahal seneng banget kalau ada cowok baru dari tempat fitness yang diajakin gabung. Ikut nyumbang atau sekali-kali, makanya dalam beberapa minggu mereka ngumpul dan pesta nggak pernah lagi ngajakin dia. Mau enaknya aja sih. Awalnya Indi mikir ya bodoh amat lah daripada suamiku juga digangguin. Namun belakangan dia mulai menghubungi Komeda dan nanyain kenapa nggak pernah mau ngajakin. Apa karena masalah keributannya dengan Maprong kemarin? Kata Komeda, ya tanya aja sama yang lain. Soalnya teman-teman kan milih juga sekarang yang aman dan asik buat diajakin join. Aku mah ngikut aja. Ini bikin Indi tersinggung. Apa dia sekarang bukan lagi orang yang dipilih untuk gabung buat seneng-seneng? Kenapa pada sombong banget dan tidak memperhitungkan dirinya? Padahal, geng itu dia juga yang ngebentuk di awal. Apa dirinya udah setua itu, makanya mulai nggak dianggap lagi? Yang lain masih pada lajang walau umur udah 30-an ya. Tapi Indi juga kan masih cantik dan kenceng meskipun udah emak-emak. Dia ngerasa bahwa Maprong sudah mempengaruhi teman lainnya untuk ngejauh. Makanya dia kirim pesan pada cewek tersebut, minta maaf atas kejadian kemarin dan minta diajakin lagi kalau emang pada ngumpul, minum, karaoke, atau pesta seperti biasa. Maprong cuma bilang sambil ketawa, sepertinya anak-anak cuma pengen sama yang masih lajang. Indi mulai geram namun ditahan-tahan sambil memikirkan akan ngebalas mereka kelak. Pada awal Oktober 2021, Indi mengirim chat pada salah satu pemuda di circle mereka bernama Vito dan ngajakin untuk ketemuan. Vito mah orangnya asik dan gak keberatan saat diajakin sama Indi. Wanita tersebut nanya-nanya kenapa gak pernah diajakin lagi dan pemuda itu bilang bahwa dia gak ngerti. Soalnya bukan dirinya yang bikin rencana, cuma ngikut aja dan sempat bertanya-tanya juga kenapa Indi gak pernah muncul lagi. Maprong dan teman lainnya yang urus semua. Hingga akhirnya wanita itu ngajakin Vito main 2 di hotel,
bahkan diiming-imingin uang supaya jangan mau lagi kalau diajakin sama Maprong. Hal tersebut juga dilakukan Indi pada Palta. Dia SMS lelaki itu dan ngajak main 3 sama Vito tanpa mengajak teman-teman lain. Kalau bisa jangan dikasih tahu. Indi yang bayar hotelnya dan ngasih uang juga sama 2 lelaki yang merupakan teman fitnessnya tersebut. 3 minggu berlalu dan mereka melakukannya lebih dari 3 kali. Sementara di waktu yang terpisah pun Palta dan Vito masih juga pesta enak-enak bersama Maprong dan kawan lain tanpa mengajak Indi. Indi sebenarnya udah merayu Vito dan Palta untuk menolak ajakan Maprong buat ngumpul dan main bersama. Namun kan susah ya, apalagi Palta pacarnya, meskipun mereka open relationship, jadi hubungan boleh main sama siapa aja, asalkan tidak pakai hati dan wajib izin. Ini bikin kesel Indi. Dia udah bayar Palta dan Vito mahal-mahal buat nyenengin hati, tapi mereka nggak mau jauhin circle-nya Maprong. Kan niatnya juga mau balas dendam, tapi nggak terwujud. Dia ngamuk sama 2 lelaki itu, minta duitnya dibalikin jika ternyata masih juga ngumpul ke sana. Indi niatnya mau bikin grup baru yang lebih kece membernya, tapi tetap melibatkan Palta dan Vito karena tampang mereka kesukaan dia. Namun tetap aja keduanya menolak untuk disuruh menjauh dan bermusuhan dengan Maprong CS. Masalah duit yang udah dikasih ya nggak bisa juga diminta lagi, kan bukan keinginan mereka. Indi yang ngasih. Udah habis lah masa mau ditarik balik. Pada hari Kamis 28 Oktober 2021, Indi mengirimi Maprong beberapa foto dirinya yang sedang bermesraan dengan Palta dan Vito, diikuti emot tertawa. Tentu aja Maprong marah, karena nggak pernah tahu ada permainan tanpa sepengetahuannya. Dia labrak cowoknya, dan Palta ngaku bahwa itu dibayar kok, tanya aja ke Vito. Ya, tapi kenapa mau? Kenapa nggak ngomong dan minta izin dulu? Ini bikin keadaan makin panas, sebab ternyata Palta yang pengangguran itu udah banyak dikasih uang oleh ceweknya. Lelaki tersebut minta maaf dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Sementara di lain tempat, Indi juga ngerasa kesal sebab menurut Komeda, semua teman lain makin benci sama Indi, nggak bakal mau berteman lagi. Terbukti benar sebab saat menghubungi Palta dan Vito pun udah susah dan nomornya diblokir. Sampai pada hari Sabtu 30 Oktober 2021, Chaiwat mendapat chat yang isinya foto-foto Indi yang dikirim kemarin pada Maprong, yang lagi begituan. Bukan hanya itu, beberapa rekaman video mereka dulu yang rame-rame di hotel juga dikirimkan hingga Chaiwat ngamuk. Dia marahin istrinya dan mengancam akan melaporkan pada orang tua. Indi cuma membela diri dengan bilang dia dijebak. Semua itu editan karena Maprong sirik dengan kecantikannya. Sang suami tetap marah sampai kemudian menelpon Maprong hingga perempuan itu datang dengan teman-temannya ke rumah Chaiwat dan berkata benar semua perbuatan Indi bersama mereka. Mau nggak mau sang istri ngaku, namun meminta agar Chaiwat memaafkan serta jangan cerita pada orang tua mereka. Sampai pada Jumat 5 November 2021 malam, Maprong diserang oleh pria tidak dikenal di depan rumahnya saat baru pulang kerja dengan menggunakan pisau hingga membuatnya terluka. Adiknya segera melarikan ke rumah sakit Udon Thani Municipal untuk menjalani perawatan. Sayang nyawanya tidak tertolong hingga wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-31 tahun. Berdasarkan keterangan adik, tetangga, dan saksi lainnya yang berada di TKP di malam kejadian, akhirnya pihak kepolisian berhasil mendapat sketsa wajah pria yang menyerang Maprong saat itu. Awalnya beberapa pihak mengira pelakunya adalah Palta sebab dia pacarnya dan beberapa minggu terakhir sering berantem juga masalah uang. Namun pihak berwajib kemudian mendapatkan data si lelaki penyerang, yaitu Nipol Jusakul, hingga melakukan penangkapan terhadap pria tersebut 2 minggu kemudian di kota Yasothon. Dibawa balik ke Udon Thani untuk penyelidikan hingga mengakulah dia bahwa sebenarnya tidak mengenal Maprong secara pribadi. Semua dilakukan karena dibayar oleh seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Indi Nitarot. Pendalaman informasi mendapatkan bahwa Palta tidak ada hubungannya dalam kejahatan tersebut. Dengan menangis-nangis, akhirnya Indi diamankan pihak berwajib pada 16 November 2021. Sang pengacara Anusak Pitaksa menyatakan bahwa Indi memang memiliki dendam pada Maprong atas pertemanan mereka yang berakhir bencana. Sama-sama keras kepala dan ngerasa bisa mendapatkan cowok yang diinginkan, berebut mau jadi ketua grup dan mulai adu pamer harta.
Namun sama sekali nggak pernah terpikir katanya untuk menghabisi nyawa Maprong. Apa yang dituduhkan oleh Nipol adalah bohong belaka. Namun lelaki tersebut pun punya banyak bukti SMS dan chat dari Indi, bahkan rekaman suaranya atas perintah tersebut dan transferan uang dari rekening wanita itu sebesar 100.000 baht atau sekitar 42 jutaan rupiah sebagai uang muka. Nampaknya Indi nggak berpikir panjang ya, banyak jejak ditinggalkan, kurang bersih mainnya makanya ketahuan, hingga kemudian terpojok dan tidak bisa berkutik lagi. Pada persidangannya, Indi nangis-nangis menceritakan bagaimana dia sakit hati dijauhi oleh grupnya yang udah dianggap sebagai saudara. Mereka dulu ngumpul bareng, minum, nonton, sampai pesta esek bersama. Hingga kemudian saat Maprong mulai macam-macam ke rumahnya, bikin dia spot jantung. Terjadilah perselisihan, saling dendam dan serang. Bahkan ada persaingan ingin menjadi pemimpin grup dan menguasai semuanya. Sayangnya, Indi kalah saat mereka muncul di rumahnya dan menyudutkan dirinya di hadapan sang suami. Ini yang paling dia takuti sebab Chaiwat belakangan mengancam akan menceraikannya. Emosinya meledak dan dendamnya makin membara pada Maprong. Hingga berkenalan dengan Nipol dari Facebook dan menawarkan pekerjaan untuk menghabisi perempuan itu. Si Nipol ketahuan, nggak pakai topeng dan wajahnya sempat dilihat banyak saksi. Di sini Indi juga menunjuk teman-temannya supaya dihukum oleh hakim atas perbuatan tercela. Hingga pada hasil keputusannya per hari Senin 21 Maret 2022, hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Udon Thani menyatakan bahwa Indi Nittarot bersalah sebagai dalang atas penghabisan nyawa Maprong Santawi. Wanita berusia 37 tahun tersebut dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sementara Nipol divonis 15 tahun kurungan. Baik Komeda, Palta, Vito, dan 3 teman lainnya terkena pasal perbuatan tercela dan dihukum masing-masing 15 minggu penjara. Awalnya Chaiwat diminta oleh orang tua untuk menceraikan Indi, namun karena anaknya mohon-mohon dan kasihan juga, makanya dia urungkan niat tersebut. Bagaimana menurut kamu? Fenomena ini sudah banyak ya terjadi bukan hanya di Thailand namun di Indonesia, khususnya di Jakarta. Apa wajar jika istri ingin mencari kepuasan di luaran kalau suaminya terlalu pendiam, dingin, dan tidak romantis? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.